你的主人。你修为是如何坐上这云？依然可以离开。以你修为。 Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah ukiran kayu terbang ke arah Taiyan. Itu adalah ukiran domain waktu, kuberikan padamu, pelajarilah dengan baik, kata Wang Lin. Taiyan menatap ukiran kayu itu, sementara Wang Lin berdiri di atas nyamuk lalu terbang menuju makam abadi. Di lautan darah tanah dewa kuno, lautan darah telah tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar telah hilang, hanya pilar tempat Tuo Sen duduk yang tersisa. Ada kurang dari 100 kultivator di dalam lautan darah, masing-masing dari mereka memiliki serpihan merah di dahi mereka. Di saat mereka berkultivasi, darah di lautan darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat duduk, ada seorang pria berambut merah panjang, matanya melihat ke bawah saat ia bergumam, Wang Lin, umur tubuh dewa kuno sudah mencapai batasnya. Pada saat itu, aku akan bisa melarikan diri dari sini. Wang Lin, sebaiknya kau jangan mati, teruslah jaga warisan pengetahuan itu agar tetap aman untukku, gumam Tuo Sen dengan dingin. Dia juga memperoleh warisan kekuatan dari dewa kuno, matanya dipenuhi kebencian saat ia menyebut Wang Lin. Sementara itu di pegunungan makam abadi yang sunyi dikelilingi kabut hitam tebal, jauh di dalam pegunungan itu ada sebuah lubang raksasa. Saat ini kelompok Huseng duduk di luar lubang ini, mereka telah menunggu di sana selama hampir 1 bulan. Mata Huseng nampak muram saat ia melihat lubang besar yang dalam, ia menoleh ke wanita berkerudung putih di sebelahnya, Zixin, apa kamu yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Benar, aku ingat betul saat ayahku membawaku ke sana dan kami melihat pohon reinkarnasi. Namun karena kultivasi ayahku tidak cukup kuat, jadi kami pergi, kata Zixin. Huseng merenung sesaat, lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Seharusnya aman asalkan mereka tidak naik ke lantai 4. Selain itu, pohon reinkarnasi kemungkinan telah layu, jadi mungkin tidak akan ada orang kuat keji syaman yang menjaganya. Sesaat kemudian suara angin kencang datang dari kejauhan, dan seekor nyamuk besar sekejap muncul di hadapan mereka. Wang Lin berdiri di atas punggung nyamuk itu, wajah Huseng dan lainnya menampakkan ekspresi gembira ketika mereka melihat Wang Lin. Karena saudara Wang sudah datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil, kata Huseng. Wang Lin melompat turun, dia melambaikan tangannya dan melemparkan kepala yang putus ke tanah. Orang ini diam-diam mengikuti saya, kata Wang Lin. Huseng sedikit mengernyit, dia melangkah maju dan menunjuk ke tato di dahi kepala itu. Tato di dahi itu perlahan mulai berkumpul dan membentuk gambar setengah daun. Aku belum pernah melihat orang keji ini sebelumnya. Dikatakan hanya seorang dengan tato 3 daun yang memiliki darah yang cukup murni untuk menjadi orang keji yang sebenarnya. Namun, mengapa orang keji ini muncul di sini? Mereka seharusnya hanya muncul di makam abadi lantai 2, kata Huseng dengan serius. Saudara Wang, kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan harta, ayo kita turun, kata Huseng melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Lin dan lainnya. Mereka akhirnya mendarat di tanah hitam yang datar, bahkan langitnya hitam, dan sekelilingnya benar-benar sunyi. Wang Lin berjongkok dan meraih segenggam tanah yang sangat keras seperti logam. Setelah memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya ada di sebelah timur, mereka semua bergegas terbang menuju ke timur. Mata Wang Lin tiba-tiba melihat satu sosok buas berambut hitam mengejar mereka. Dia dengan ganas mengulurkan tangannya dan mencoba meraih Sun Luo. Ekspresi Sun Luo terkejut, dia melambaikan tangannya dan pedang terbang menerjang ke arah sosok itu. Sosok itu membuat gerakan aneh dan menghindari pedang itu sambil mengayunkan tangannya ke bawah. Segera cakar besar melesat ke arah Sun Luo dan menghantamnya hingga Sun Luo mundur beberapa langkah. Beruntung Sun Luo mengenakan baju besi pelindung, jadi dia tidak terluka. Sosok itu mengeluarkan raungan tajam saat melihat Sun Luo tidak terluka. Garis hitam di tangannya dan kakinya mulai bergerak dan kabut hitam keluar dari bekas luka itu dan memasuki tubuhnya saat dia mengayunkan tangannya. Segera sebuah tinju hitam besar melesat ke arah Sun Luo. Namun sebelum tinju hitam bisa menghantam Sun Luo, Huseng sekejap muncul dan sedikit mendengus saat mengulurkan tangannya.
Segera satu kekuatan melesat dan menghantam tinju hingga hancur membuat sosok itu menjerit memilukan dan terhempas. Jari Hussein menunjuk ke depan dan energi spiritual menghantam dada sosok itu hingga tewas dan jatuh. Hussein melangkah maju dan menunjuk ke dahi sosok itu dan tato sehelai daun utuh muncul di dahi sosok itu. Ada yang aneh, orang ini seharusnya tidak muncul sampai di lantai 2 sebelumnya, kata Hussein. Suluo sedikit mengerutkan keningnya, ia ingat sosok ini terlalu cepat menghindari pedang terbangnya, jika dia tidak mengenakan baju besi, orang itu sudah merobek dadanya. 3 hari kemudian, mereka tiba di pintu masuk lantai 2, sepanjang perjalanan, mereka telah bertemu dengan 9 orang keji, salah satu dari sosok keji itu bahkan memiliki lebih banyak tato yang tampak seperti rune. Wang Lin membunuhnya dan menemukan 2 tato daun di dahinya. Kekuatannya setara dengan kultivator inti tahap akhir. Tepat saat mereka memasuki lantai 2, mereka dikejutkan dengan kemunculan sekelompok geng keji, satu di antara mereka ditutupi banyak tato bunga berwarna hitam. Itu orang keji tingkat 3 daun, itu sama dengan seorang kultivator jiwa baru lahir, seru Zixin terkejut. Sosok kuat itu menatap Zixin yang cantik dan menjilat bibirnya. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok sosok keji melompat ke arah Wang Lin dan mengepung mereka. Tiba-tiba sosok kuat itu mengalihkan matanya ke arah Wang Lin dan tersenyum dingin. Dia mengusap bekas luka di tubuhnya dan kulit binatang buas muncul di tangannya sebelum berubah menjadi bola api yang mengelilingi Wang Lin. Sosok itu tersenyum dingin, dengan jarinya dia menggambar beberapa garis darah di kulit binatang lalu membuangnya lagi menyebabkan api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun, tepat pada saat itu, secara mengejutkan Wang Lin tiba-tiba keluar dari bola api itu bahkan tidak dapat mendekatinya. Saat Wang Lin keluar, bola api itu semakin mengecil hingga akhirnya padam. Sosok keji berdaun 3 itu nampak tertegun. Dia dengan cepat mundur dan berubah menjadi cahaya hitam saat melarikan diri. Namun tubuh Wang Lin menghilang dan sekejap muncul di depannya dan mencengkram lehernya hingga putus. Wang Lin kembali dengan kepala orang itu dan melemparkannya ke tanah. Sementara kawanannya dibunuh Hussein dan lainnya. Rekan Zixin, tolong beritahu kami semua yang kamu ketahui tentang orang keji ini, kata Wang Lin. Zixin mengangguk dan menjelaskan, orang-orang ini tidak berbeda dengan kita para kultivator, mereka terbagi menjadi 2 jenis, komandan dan prajurit. Orang berdaun 3 itu adalah komandan. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki semakin kuat. Tato-tato ini dibuat dari darah binatang iblis, dan memperoleh kekuatan dari binatang iblis itu, kata Zixin. Tepat pada saat ini, suara angin kencang datang dari kejauhan dan berubah menjadi wajah raksasa di atas kelompok Wang Lin. Mata wajah itu tertuju pada kepala putus di tanah. Dia membuka mulutnya dan kepala itu tersedot ke dalamnya. Hussein mendengus, dia hendak maju ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Wang Lin juga sedikit mengernyit, dia melihat di kejauhan, ada 5 wajah raksasa lainnya yang menatap mereka dengan dingin. Itu mereka sosok keji 5 daun, mereka setara dengan kultivator formasi jiwa, kata Zixin dengan suara gemetar. Hussein mengerutkan keningnya, semuanya berpencar dan bertemu di pintu masuk lantai 3 di ujung utara, kata Hussein dengan cepat menarik Suluo dan Zixin melarikan diri, Qiyu Siping dan lain segera mengikutinya. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah itu langsung mengejar dan yang pertama menyusul Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang, dia berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Lalu mengeluarkan bendera batasan dan mengayunkannya, segera kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Di saat yang sama, katak guntur muncul dan membuka mulutnya dan bola petir melesat keluar. Mata wajah raksasa itu menampakkan cahaya misterius dan kabut hitam berkumpul di depannya membentuk perisai raksasa tepat ketika bola petir datang dan menghantam perisai hingga perisai itu bergetar dan retakan muncul. Namun asap hitam dengan cepat berkumpul memulihkan perisai itu. Setelah bola petir menghilang, satu sosok keji yang kuat keluar dari gumpalan asap hitam. Dia adalah pria parubaya dengan rambut panjang terurai di belakangnya. Lebih dari separuh tubuhnya dipenuhi tato hitam yang mengambang di atas kulitnya, bahkan separuh wajahnya dipenuhi tato.
Pria parubaya itu berkata dengan dingin, "Penyusup makam, kalian telah melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapapun yang masuk akan mati." Wang Lin sedikit mengernyit, dia tidak dapat menemukan energi spiritual apapun di tubuh orang ini, tapi tatonya memberinya rasa bahaya. Tangan kanan lelaki itu mengusap tato di tubuhnya, dan tato-tato itu terbang dari tubuhnya dan mulai berputar cepat di lengan kanannya. Tangan kiri pria parubaya itu bergerak cepat dan menunjuk beberapa tato di lengan kanannya. Tato yang terkena mulai bersinar dan menyebar dengan cepat dan menyapu ke arah Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan kabut hitam di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi naga hitam dan menyerang tato tersebut hingga menimbulkan ledakan keras. Pria parubaya itu mengerutkan keningnya saat melihat tatonya dihancurkan. Dia mengambil sebuah tato dan mengubahnya menjadi kulit binatang yang dengan cepat mulai terbakar, menyebabkan kecepatan tato terbang meningkat. Wang Lin memperhatikan tato-tato itu, pikiran melintas di benaknya, jadi orang ini menggunakan tato untuk menyerang, pantas tidak ada energi spiritual di dalam tato-tato itu, hanya ada kekuatan misterius lain di dalamnya. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin setelah melihat sosok itu melempar kulit binatang. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah pedang surgawi raksasa muncul di hadapannya. Dia meraih pedang surgawi itu hingga mengeluarkan suara gemuruh dan mengayunkannya ke bawah. Segera langit terbelah dan seberkas cahaya hitam menebas ke bawah. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis saat melihat bila cahaya hitam meluncur ke arahnya. Dia segera menggerakkan tangannya dan tato-tato itu kembali padanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai. Namun cahaya pedang surgawi itu melintas dan menghantam semua perisai hingga hancur. Pria parubaya itu menjerit, dia berubah menjadi gumpalan wajah hitam yang dengan cepat mundur. Wang Lin tidak mengejar, segel di tangannya berubah dan katak petir itu melompat ke udara sebelum membuka mulutnya menembakkan bola petir ke arah asap hitam yang melarikan diri. Bola petir itu melesat masuk dan memasuki asap hitam dan menghantam sosok itu hingga menimbulkan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap gumpalan hitam itu menghilang dan memperlihatkan mayat pria parubaya yang terbunuh oleh bola petir. Setelah membunuh pria itu, Wang Lin terbang ke utara, namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia melihat ke arah kanan. Ada dua sosok di sana, lelaki tua dan seorang pemuda. Di depan mereka ada genangan lumpur. Mata lelaki tua itu melirik Wang Lin sekilas lalu kembali melihat ke arah genangan lumpur. Tepat pada saat itu, seekor naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tetap tenang saat tato di tubuhnya bergerak dan berubah menjadi pedang besar di tangan kanannya. Sambil mencengkram pedang besar, lelaki tua itu melompat maju dan menebas naga itu. Namun naga itu menggerakkan kepalanya menghindari pedang dan menyerang lelaki tua itu. Tiba-tiba tubuh lelaki tua itu berubah menjadi banyak tato yang menyebar dan memasuki tubuh naga itu hingga naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar keluar dari kubangan lumpur dan memercikkan lumpur ke segala arah. Tak lama kemudian naga itu melemah dan banyak tato keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sosok lelaki tua itu lagi, yang dengan kejam menembus kepala naga hingga darah menyembur keluar dari kepala naga itu. Pemuda itu bersorak gembira dan berlari ke depan. Ia segera membasahi tubuhnya dengan darah segar dan tato-tatonya bergerak-gerak seolah sedang menikmati hidangan yang lezat. Tak lama kemudian, pemuda itu duduk bersila dan mulai menggambar tato baru. Beberapa waktu kemudian, tato lamanya terganti dengan tato baru. Tato-tato di tubuh pemuda itu mengeluarkan cahaya redup dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, cahaya meredup dan tato-tato itu bergerak menutupi lebih banyak bagian tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu pada lelaki tua itu dalam bahasa asing. Setelah mendengar bahasa aneh itu, Wang Lin merasa yakin kalau orang aneh itu ada hubungannya dengan mereka, karena bahasanya sama dengan bahasa ini. Tetua itu mengangguk lalu menoleh ke Wang Lin, matanya tertuju pada gelang perangkap binatang buas di tangan Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.